Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusolli ala rasulihil karim. Sahabat dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai i'tikaf dan keutamaannya. Di dalam kitab Fadail Amal diterangkan, i'tikaf adalah tinggal di dalam masjid dengan niat i'tikaf. Menurut mazhab Imam Abu Hanifah, jenis i'tikaf itu ada 3. Yang pertama, i'tikaf wajib, yaitu i'tikaf yang disebabkan oleh nazar, seperti perkataan seseorang, apabila pekerjaan saya terpenuhi, maka saya akan melaksanakan i'tikaf sekian hari. Maka ini hukumnya wajib, dan wajib atasnya untuk menunaikan nazarnya sebanyak hari yang telah ia niatkan. Yang kedua, i'tikaf sunnah, yaitu i'tikaf selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan, sebagaimana kebiasaan Rasulullah SAW beriktikaf di sepanjang hari tersebut. Yang ketiga, i'tikaf nafil, yaitu i'tikaf yang tidak ditentukan waktu dan harinya. Kapan saja diinginkan bisa dilakukan. Adapun mengenai paling sedikitnya masa i'tikaf, maka para ulama berbeda pendapat. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah rahmatul alaih, tidak boleh beriktikaf kurang dari 1 hari. Namun menurut Imam Muhammad rahmatullah alaih, boleh beriktikaf walaupun dalam masa yang singkat. Dan pendapat inilah yang dijadikan sebagai fatwa. Oleh karena itulah dibenarkan bagi setiap orang, setiap masuk ke dalam masjid, agar berniat i'tikaf, yaitu menurut kadar lamanya kesibukan dia dalam melaksanakan sholat dan ibadah-ibadah lainnya, maka dia mendapatkan pahala i'tikaf. Pahala i'tikaf sangat banyak, begitu juga keutamaan-keutamaannya, sehingga Rasulullah SAW terus-menerus menjaganya. Perumpamaan seorang yang sedang beriktikaf seperti seorang yang pergi ke suatu tempat yang tepat untuk memenuhi hajatnya, dan tetap akan tinggal di sana sampai mendapatkan jaminan atasnya. Penulis kitab Maraqil Falah mengatakan, apabila i'tikaf dikerjakan dengan niat yang ikhlas, maka ia adalah ibadah yang paling utama. Keistimewaan-keistimewaannya tidak terbatas, yaitu membersihkan hati dari kecintaan dan ketergantungan kepada dunia dan isinya, menyerahkan jiwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga semasa i'tikaf, ia senantiasa sibuk dalam beribadah, yang seluruh pekerjaannya, tidurnya, bangunnya, dianggap sebagai ibadah, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis qudsi diterangkan, barang siapa mendekatiku sejengkal, maka aku mendekatinya sehasta, dan barang siapa mendekatiku dengan berjalan, maka aku mendekatinya dengan berlari. Dengan beriktikaf, berarti seorang tinggal di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemurah, dan Zat yang Maha Pemurah senantiasa memuliakan orang-orang yang mendatanginya. Begitu juga dia berada dalam benteng penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada gangguan musuh yang akan mengenainya. Masih banyak lagi keutamaan-keutamaan dan keistimewaan ibadah yang sangat penting ini. Di antaranya adalah, yang pertama, dengan beriktikaf, maka kita berkesempatan besar untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW beriktikaf pada 10 hari awal bulan Ramadan.
Kemudian dilanjutkan pada 10 pertengahan di dalam sebuah kemah Turki. Kemudian mengulurkan kepalanya seraya bersabda, "Sesungguhnya aku telah beriktikaf sejak 10 awal bulan ini untuk mendapatkan Lailatul Qadar." Kemudian 10 pertengahan. Kemudian dikatakan kepadaku bahwa Lailatul Qadar itu terdapat pada 10 hari yang terakhir. Maka barang siapa yang sekarang beriktikaf denganku, hendaklah beriktikaf juga pada 10 malam terakhir. Sungguh kepadaku telah diperlihatkan mengenai malam Lailatul Qadar ini, tetapi kemudian aku terlupa ciri-cirinya. Sungguh aku telah melihat diriku sendiri sedang bersujud di antara air dan tanah berlumpur pada waktu subuhnya. Maka carilah Lailatul Qadar itu pada 10 terakhir, dan carilah ia pada setiap malam yang ganjil. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata, maka turunlah hujan pada malam itu, dan masjid ketiga itu beratapkan pelepah kurma, sehingga masjid tergenang air, dan aku melihat dengan kedua mataku bekas-bekas air dan tanah menempel di kening Rasulullah SAW pada malam ke-21 Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Mishkat. Berdasarkan hadis di atas, dapat diketahui bahwa tujuan utama beriktikaf adalah untuk mencari malam Lailatul Qadar. Pada hakikatnya, untuk mencari Lailatul Qadar hanyalah melalui iktikaf. Inilah cara yang paling tepat, karena apabila seseorang beriktikaf, walaupun ia tertidur, akan tetap dihitung sebagai ibadah. Selain itu, dalam beriktikaf juga pekerjaan-pekerjaan lain seperti pulang pergi ke sana kemari sudah tidak dilakukan lagi. Maka tidak ada kesibukan lagi bagi orang yang beriktikaf selain ibadah dan mengingat Allah. Kemudian keutamaan yang kedua, dengan beriktikaf, maka orang tersebut akan terjaga dari dosa-dosa dan dituliskan baginya kebaikan-kebaikan, sebagaimana orang yang berbuat kebaikan-kebaikan seluruhnya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda mengenai orang yang beriktikaf, bahwa dia terjaga dari dosa-dosa dan dituliskan baginya kebaikan-kebaikan, sebagaimana orang yang berbuat kebaikan-kebaikan seluruhnya. Hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Mishkat. Secara lahiriah, orang yang sedang beriktikaf nampaknya rugi, karena banyak sekali amal-amal soleh seperti mengantar jenazah, menengok orang sakit, dan amal-amal lainnya yang tidak dapat ia lakukan. Oleh karena itu, menurut hadis di atas, ibadah-ibadah yang tidak dapat dilakukan karena terhalang oleh iktikaf, maka pahala-pahala semua ibadah-ibadah itu akan diperolehnya. Maha besar Allah, dan betapa besar rahmat dan kemurahan yang dikaruniakannya kepada kita, sehingga seseorang yang mengerjakan satu ibadah saja akan mendapatkan seluruh pahala ibadah lainnya. Kemudian keutamaan yang ketiga, seseorang yang beriktikaf, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjauhkan antara dia dengan neraka sejauh 3 parit, yang jarak antara satu paritnya lebih jauh daripada langit dan bumi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa suatu ketika ia beriktikaf di masjid Rasulullah SAW. Lalu seseorang datang dan memberi salam kepadanya, kemudian duduk. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata kepadanya, "Hai fulan, aku melihatmu dalam keadaan gelisah dan sedih."
Dia berkata, "Benar, wahai putra paman Rasulullah. Aku mempunyai tanggungan hutang kepada seseorang. Demi kemuliaan penghuni kubur ini," maksudnya kubur Rasulullah SAW, "aku tidak sanggup melunasinya." Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, "Bolehkah aku berbicara kepadanya mengenaimu?" Dia menjawab, "Silahkan, jika menurutmu itu adalah hal yang pantas." Maka Ibnu Abbas radhiyallahu an memakai sandalnya, kemudian keluar dari masjid. Orang itu berkata, "Apakah engkau lupa apa yang sedang engkau lakukan, yaitu beritikaf?" Ibnu Abbas radhiyallahu an menjawab, "Tidak, tetapi sesungguhnya aku telah mendengar penghuni kubur ini dalam waktu yang belum lama." Maka keluarlah air mata dari kedua matanya, telah bersabda, Barang siapa berjalan untuk menunaikan hajat saudaranya dan berusaha sungguh-sungguh di dalamnya, maka hal ini lebih utama baginya daripada 10 tahun beritikaf. Dan barang siapa yang beritikaf 1 hari karena mengharapkan ridho Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjauhkan antara dia dengan neraka sejauh 3 parit, yang jarak antara 1 paritnya lebih jauh daripada langit dan bumi. Hadis riwayat Tabrani, Baihaqi, dan Hakim. At-Targhib. Nah sahabat, banyak sekali keutamaan dari pahala beritikaf ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan untuk dapat melaksanakan itikaf ini, baik di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Amin. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa amal dan sampaikan, insya Allah. Semoga bermanfaat dan menjadi asbab hidayah. Amin. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.